Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tamari Gustam di mana saya Anda berada. Kali ini saya berjumpa dengan salah seorang tokoh muda yang potensial, Juragan Mas. Selamat siang Om Ronald. Selamat siang Pak Haji. Wah, ini masih ganteng, muda, punya potensi yang sangat luar biasa. Amin. Gimana kabarnya Mas Ronald? Baik Pak Haji. Aku kelingan nama Ronald itu nama origin itu. Roland Pak. Oh itu Ronald. Bukan Ronald ya. Kacek huruf. Saya di rumah punya origin Ronald, ternyata Roland ya. Roland. Aduh, capek deh. Mas Ronald, Ya. saya minta tolong. Dulu jangan sekolah di mana, kemudian meneruskan kemana, terus sampai sekarang ada di mana? Ayo. Wah, kalau dulu saya pernah sekolahnya asalnya dari Tegal ya Pak ya. Ya. Asalnya dari Tegal, SD, SMP. SD SMP di Tegal. Di Tegal. Oh, SD mana? SD di Pius. Oh, Pius. SMP-nya? SMP-nya tetap Pius. Oh, Pius. Lalu SMA-nya? Nah, kebetulan saya mendapatkan kesempatan waktu itu ke Singapura. Wah, luar biasa ini ternyata produk Singapura. Singapura. University. Betul. Iya, iya. Apa itu? Apa Tapi di nyampe sana? Singapura bahasanya tetap Tegalan. Wak. Loh, bisa Mas? Ketemunya orang Tegal mana? Jadi bahasa Tegal mendunia. Mendunia. Orang apa? Orang Kepenak. Betul. Di sana benar pakai bahasa Tegal? Ada teman-teman yang bisa. Oh. Jawa lah. Jawa. Artinya orang-orang Tegal yang kuliah di sana ya, Mas? Ada beberapa, Ada tapi beberapa. kebanyakan yang masih dari kota besar lah Pak. Oh, iya. Surabaya, Semarang, gitu ya. Maksudnya yang daerah Jawa ya. Wah, saya kaget ini ternyata produk Tegal sudah go internasional. Internasional di mana-mana. Orang apa? Orang Kepenak. Mas Ronald. Kemudian di Singapura berapa tahun sampean? Aku di Singapura hampir 8 ya. Wih, 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun bukan waktu yang sangat pendek, tapi luar biasa panjang. Betul. Berarti gang-gang apal ya? Jalan-jalan yang di Lumayan, Burung lumayan, tahun sih. Pak. Lumayan, Pak. Kalau di Singapura itu masalah kita kebanyakan jalan, Pak. Oh. Jalan kaki, bukan naik mobil, naik motor gitu. Busway atau metro mini nggak ada? Bis ya. Oh, bis. Bis sama kalau ada MRT. Oh, Nah, tapi kan iya. setelah keluar dari stasiun kan kita jalan lagi, Pak. Oh. Jalan, jadi memang banyak jalan kaki. Jadi kita Luar tahu tuh biasa. jalan ini kecil, jalan ini Sehingga kecil. apa? Iya. Apa itu? Misalnya jalan kalau sini Gajah Mada. Ya. Di sana apa? Street Kalau di sana yang paling besar kan namanya Orchard Road ya. Orchard Road. Orchard Road. Nah, Orchard itu Road. tapi isinya kan bangunan-bangunan besar, mall, shopping mall, kantoran, ke dokter-dokter, apa rumah sakit, itu kebanyakan di jalan-jalan besar. Orchard Road tadi. Saya ke Singapura cuma transit Ronald. Jadi belum pernah. Jadi kepengin. Berarti ngerasainnya Changi Airport aja. Oh iya, di situ aja saya beli pulang dari Australia transit di situ. Aku pikir ini produk luar negeri untuk istri saya. Iya. Ternyata setelah saya pulang bahwa itu kepanjangan roknya. Tapi itu mau kecil kayaknya bisa disulap, Pak. Oh, enggak, ini mau tak potong. Maksudnya biar surprise kan. Iya. Malah aku dibisui. Royal Kadal tuku rok luar negerinya wong pendek ae. Sikilnya beda. Astagfirullahaladzim. Itu waktu saya menginjakan pertama kali di Singapura. Ternyata di sana juga ada ruangan khusus untuk merokok. Ada, Room smoking ya. betul. Oh iya. Kalau kamu menyapa orang Singapura, bagaimana pertamanya? Kalau sama orang Singapura bahasanya tetap Inggris ya, Pak. Gimana misalnya Bahasa saya orang Singapura ini? Inggris. Sampai ketemu saya Iya. orang Singapura. Apa? Biasa aja, hi, how are you? Oh, how are you? Iya. Oh, fine, thank you. And how are you? Bisa bahasa Inggris. Very little. Tapi di Singapura banyak orang Malaysia, Pak. Oh. Nah, tapi kan bahasa Malaysia sama Indonesia sedikit beda ya. Misalnya Kalau saya orang kalau Malaysia nih. Indonesia nih, Hmm. hai Pak, apa kabar? Kan Oh, seperti itu ya. kabar baik. Nah, Mas Ronald. kalau misalkan Malaysia. orang Malaysia, macam. Macam. Nah, Bukan macam. itu kayak slangnya ya. Oh, macam. macam. Macam mana kau? Ini Macam, tuh. baik. Baik. Baik, ya. Oh, Pak C, Bu C. Iya, Pak C itu manggil kayak kalau kita bahasanya Om. Oh. Orang nggak kenal, Pak C yang lebih tua lah. Iya. Itu Iya. Ipin Upin sama. Nah, itu kebetulan waktu di Singapura saya nggak ketemu sama Upin Ipin. Kayaknya masih di kampung. Maksud saya mau titip salam. Masih di kampung, Aduh. Pak. Ya, Pak. Itu Singapura 8 tahun. Terus setelah sana lulus. Ya. Setingkat dengan apa? S1? Waktu saya lulus itu setingkat dengan D3. Oh, diploma. Loh, 8 tahun loh, Mas. Jadi saya pindah ke sana dari SMP, Pak. SMP-nya tuh 4 tahun mereka. SMA ya. SMP SMP-nya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, tapi kan saya masuknya kelas kedua, jadi SMP-nya 3 tahun. Oke. Ditambah SMA-nya 3 tahun. Hmm. Nah, waktu saya masuk situ, saya setelah sini lulus kelas 2, di sana kelas 2 lagi.
Oh, Jadi kembali lagi ya? sudah mundur 1 tahun. Oh iya iya. Ya. Gitu, udah mundur 1 tahun, Jadi, tambah lama. mundur, kemudian ada pelajaran khusus misalnya pelajaran spesifiknya. Kalau di Indonesia kan ada jurusan. Kalau saya Ya. jurusannya seni Indonesia. Ya, Indonesia kesenian kalau Ya. saya jurusannya. Sehingga terus bidang pedagogi, matematika disingkirkan karena fokus di bidang kesenian. Kalau sana apa di sana? sama Pak. Kalau kita bilang, jadi kan tingkatannya di sana pun sama ada seperti SMA, SMK. Oh, ada SMK ya? Ya ada, nah yang saya masuk itu SMK. Hmm. Nah kalau SMK itu waktu itu kejuruan langsung Ya. saya mengambil engineer. Oh, engineering kaitannya dengan mesin ya? Mesin, betul. Nah di Apa? situ jadi termasuk mesin jahit. mesin jahit kayaknya Enggak. enggak ya Pak. Bubut Pak kayaknya Pak. Waduh. Gawat itu mesin jahit. Jauh-jauh keluar dari Singapura cuma ngurusin mesin bubut. Tapi mesin bubutnya keren Pak. Oh iya. Kita nggak megang mesinnya, kita Padahal- megangnya komputernya Pak. Wah, subhanallah. Berarti Jadi kita digerakkan dari belajarnya laptop. bukan bubutnya tapi belajarnya codingnya. Coding itu apa mesin? Kita menginstruksikan si mesin untuk bergerak dari titik sini ke titik sini, kemudian bergerak dari sini ke sini, menggunakan alat seperti ini, putarannya seperti gini, gitu. Jadi pada saat SMA itu pun kita sudah bisa menggunakan mesin yang canggih. Mesin yang canggih. Ah. Oke, setelah lulus di bidang engineering. Oh iya, ini kalau kuliah jauh, reuninya angel. Gimana? Orang bisa Pak. Nggak pernah ada reuni. Ada reuni sama orang-orang yang di Indonesia. Oh Iya, iya, makanya tapi makanya jarang, saya nggak mau keluar kuliah luar negeri karena Laka kancane Pak. Laka kancane. Ya. Jadi Indonesia itu sangat beragam, apalagi dengan dibalut Nusantara. Wah, saya pernah ke Spanyol mas, di sana di Alhambra. Ternyata sebuah masjid besar zamannya Napoleon Bonaparte digembur. 800 tahun umat Islam ada di sana sekarang tergeser menjadi 10%. Karena apa? Ternyata di sana budayanya egoistis. Di Indonesia kerukunan gotong royong masih Betul, ada. betul. Ada tahlilan, selamatan, manaqib yasinan dan pengajian umum. Di sana nggak ada, sehingga mudah disusupi. Makanya saya nggak mau. Saya lebih cinta Indonesia. Kalau di Singapura pun itu kan keragaman budayanya sangat besar Pak. Oh ya. Jadi ya. ras orang Singapura itu ada 4. Wih, Ya. sukunya apa saja? Yang diakui itu ada 4. Chinese, Oh Chinese, oke. Malaysia, India, India ada. dan orang Singapura menyebutnya Eurasian. Eurasian itu orang Eropa lah, bule lah. Oh, boleh campuran nih. Campuran Jadi itu, betul. Jadi ada suku India ada ya di sana ya? Ada, dan itu diakui sebagai 4 suku besarnya. Suku Melayu. Melayu kedua terbesar atau mungkin pertama yang terbesar. Aku agak lupa ya. Tapi makanya bahasanya mereka rata-rata mereka bisa bahasa Melayu juga Bahasa sebetulnya. Melayu. Tapi bahasa ibunya apa ya? bahasa ibu Singapura, Inggris. Oh, Inggris. Bahasa Inggris. Karena jajahan Inggris ya sebetulnya. Betul. Jadi Singapura kan pernah diberi hadiah oleh Ratu Betul. Ratu Elizabeth atau Ratu siapa lah ya. Betul. Makanya kan sampai sekarang sistemnya masih kerajaan. Nah, negara kesemakmuran. Betul. Nah, jadi di sana nggak ada pesta demokrasi. Nggak Nggak ada pilihan kan? Nggak ada. Karena penunjukan monarki. Betul. Oke, Mas, saya pernah buka salah satu channel jenenge Bakul Emas. Ternyata bakul emas juga. Apa inspirasi Anda mengapa? Itu kayaknya bakul emas aku ya, Pak. Jadi saya ketemu dengan orang hebat ini. Subscribe-nya sudah luar biasa ini. Ya, puji Tuhan. Bukan. Sampai berapa ya, Mas? Sampai sekarang kisaran 17.000 sih, Pak. Wah, 17.000. mati aku. 17.000. Luar biasa. Jod 17.000 kangen lho. Berapa tahun itu, Mas? Sebetulnya titik dari 300 mencapai 17.000 itu mungkin kira-kira hanya 6 bulan. Wih, ya saya udah 3 tahun, Mas. Nah, tapi ya setelah itu tergeser ya, Pak. Iya. Tergeser karena Situasional ya. waktu itu memang ke bahasan emas lagi banyak dicari orang. Booming. Betul. Nah, setelah itu kan setelah lagi Covid segala macam ya. Turun lagi. Turun Emas lagi. sudah mulai meragukan. Betul. Apalagi Mas Tambari. Kalau Mas Tambari dicari di mana-mana. Mantap itu kalau itu satu. Bakul Mas yang ada di YouTube itu menginspirasi kita bagaimana sih aku harus belajar. Salah satu belajar pada hari ini aku datang kepada pakarnya. Bagaimana cara mendongkrak jam tayang? Mas, Aduh, menurut kalian? ini dia yang sangat sulit nih, Pak. Iya. Aduh, sebetulnya kalau kita bilang kita kerja di media sosial itu banyaknya itu faktor hoki, Pak. Oh begitu ya. Betul. Jadi Bukan hoax tapi hoki. hoki. Hoax Ya, itu hoax. kan menarik perhatian ya. Oh iya. Kebanyakan menarik perhatian. Jadi Belum bisa hoki. jadi belum tentu hoki. hoki.
Ya gitu. Jadi dari pertama kali ingat enggak tayangan pertama Bakul Mas itu? Ingat sekali. Apa itu? Saya membuat topik 7 tips memilih cincin merit. Lu. Nggak ada yang nonton, Pak. Udah. Nggak ada yang nonton. Videonya jelek, editnya jelek, ya pokoknya semuanya masih ala kadarnya. Oh, iya. Sambil belajar. Yang editing siapa? Saya sendiri. Wish, mudar aku. Skillnya itu belajar. Mas saya suka, Pak. Iya. Suka fotografi, suka videografi Betul. gitu. Jadi pada saat bikin ini ya dibikin hobi. Jadi inilah generasi Z ya, yang memang benar-benar harus mengikuti perkembangan zaman. Aku kayak generasi bomber. Artinya generasi kato yelah belum ngerti kan. Di mana era itu anak-anaknya besar banyak dan sebagainya sehingga tidak pernah berpikir tentang digital. Betul. Nah, Gen Z ini Mas Ronald ternyata mampu menggemparkan kalangan hobi Mas. Betul ya? Lumayan banyak impactnya. Maksudnya pada saat kita memiliki masa ya, Pak Tambar juga pasti paham. Betul. Pada saat kita memiliki masa, itu kita bisa menggunakannya tergantung nahkodanya. Mau dibawa ke arah yang baik atau ke arah yang jelek. Betul. Karena pada saat kita memberikan sebuah informasi, Iya. itu biasanya sampai langsung ke para pendengarnya. Oh, audiensnya Audiensnya betul. Jadi kalau kita mau membawa mereka ke tempat yang baik, ya kita akan membawa mereka ke tempat yang baik. Iya, subhanallah. Aku pikir aku udah bangga loh. Dari sekian ribu itu Wah, ternyata itu 17.000. Wah. kalau kita bilang subscriber sih, wah di Tegal itu ada Pak, yang subscribernya 700.000 itu ada. Subhanallah. Iya Mas. Ada. Masalah. Dan itu kalau tidak salah membahas mengenai reptil. Iya, hanya reptil aja. Reptil, betul. Orang Tegal. Orang Tegal. Tinggal di Tegal. Tegal kabupaten ya Pak. Oh, sepertinya iya. sepertinya ada. Aku pernah dengar gitu, cuman Iya. belum pernah ketemu orangnya. Tapi memang aku ngiri dulu. orang-orang Tegal itu kreativitasnya luar biasa loh sebetulnya. Oh iya, padahal saya sudah memenuhi standar monetis ya tentang terkait jumlah subscribe, kemudian jumlah video. Saya tinggal ngejar jam tayang. Jam tayang, betul. Apa itu? Kalau saya terbalik Pak. Pada Gimana? saat itu jam tayangnya sudah lewat dulu, Oh, iya. subscribernya malah belum. Wih. Gitu. Jadi ya itu balik lagi namanya ada Hoki, ya, faktor hoki. beda lah, betul beda. Karena rata-rata kalau teman-teman yang mengerjakan YouTube rata-rata bilang jam tayang lebih susah. Ya nyatanya saya jam tayang. Nah, kalau saya nggak kebalikannya. Justru Salah satu strateginya mengejar jam tayang. waktu itu jadi saya dapat satu momen, Pak. Di Bisa. mana saya udah kehabisan akal nih. Iya. Mau bikin konten apalagi kan gitu ya, Pak. Iya, sering. Kalau kita sering lah Materinya, temanya nggak ada lah. temanya bingung gitu. Hmm. Saya lagi muter di mobil, sambil Iya. di mobil, pasang handphone, saya bikin update harga emas. Yang sudah hafal, yang sudah dikuasai di otak kepala Anda. Hafal, itu hafal. Karena kan iya. kita setiap hari dapat Bakul emas. ada harga emas Oh, ya. iya. Gitu. Nah, jadi nggak ngerti nih mau konten apa, udah aku bikin konten tentang harga emas aja coba. Kira-kira harga emasnya hari ini berapa dan Iya. pergerakannya mau lebih naik atau turun dulu. Kira-kira seperti itu, iya, Pak. grafiknya ya. Betul. Nah, biasanya pada saat itu satu hari penayangan video itu saya mendapatkan view kira-kira 300 lah. 200 sampai 300 view Satu hari? dalam satu hari 24 jam. Tapi ternyata pada saat saya membuat video itu, view-nya satu hari itu 3.000, Pak. Videonya yang ditonton orang Iya, 3.000. Jadi satu hari. Satu hari. Jadi 300 yang biasa saya satu hari itu dilipas dalam waktu 1 jam. Nah, itu kan berarti ada momentum yang diberikan. Iya, betul. Pada saat hal itu kita gempur dengan tema yang sama. Ya sama. Terus gempur terus dan harus rutin. Terus waktu itu saya 1 minggu bikin minimal 2 kali. Senin Kamis. Dengan agenda yang sama, tema yang sama, trennya yang berbeda mungkin ya. Betul. Karena Pembahasannya grup berbeda. berbeda. Pembahasannya berbeda tapi topik bahasannya tetap sama. Oh iya. Gitu. Nah, itu naiknya memang Ini kan bombastis. hebatnya Mas Ronald karena pintar ngedit sendiri, pintar membaca pangsa pasar ya. Artinya tren pada saat itu harga emas lagi, banyak dicari orang, betul. sehingga di dalam benak pada saat mau nyupir mobil pun ingat, oh ya ini yang Ya, kayak ngomong di luar kepala sih. iya hafal ya. Betul, udah Ya, misalnya kayak Mas Ronald tanya saya tentang perahu, tentang ikan kan Betul, saya di luar betul. kepala, Iya. tanpa membuka referensi buku atau enggak kasus kebakaran atau siapa dan sebagainya. Betul. Hafal. Betul. Demikian pula Mas Ronald menjadi bakul emas dan sekarang masih ada. Masih ada. Kontennya masih ada. Masih ada tapi karena waktu itu sempat terhalang pada saat saya masuk rumah sakit.
Satu 10 hari saya masuk rumah sakit karena demam berdarah, tidak membuat konten selama 1 bulan karena masih lemes tuh. Gitu Pak. Nah, akhirnya dari situ mulai turun. Oke. Nah, gitu. Tapi sampai sekarang pun meskipun turun karena itu hobi saya ya Pak ya. Jadi tetap memberikan hobi, kembali kepada hobi. Mas Ronald, bincang kita ini sudah ngalor ngidul baik tentang pendidikan, tentang hobi tadi ya. Ternyata hobi yang mengasihkan dan mampu menghasilkan. Statement terakhir untuk closing agar para pemula bisa mengikuti jejak Mas Ronald. Oh, kalau saya tetap bilang tetap berusaha, jangan melihat hasil. Betul, jangan melihat hasil itu tidak akan mengubah. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha Proses. kita. Oke, Betul. ulangi. Proses kita. Hasil tidak akan mengkhianati proses kita. Salah ya Pak ya? Kebalik ya Pak? Kembali. Proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Hasil. Jadi teruslah berproses dan jangan fokus kepada hasil akhir. Hasil adalah bonus. Hasil adalah bonus. Kita pengembangan kreativitas, kalau yang senang konten itu bikin itu. Betul. Ketika dapat monetis dan dapat cuan Itu bonus. tambahan. Betul. Oke. Tambahan. Mas, mangan orang mangan kudu. Kan orang Jawa ngomong. Apa Pak? Mangan orang mangan kudu kumpul. Oh kayak gue ya. Siap. Ternyata itu keliru kan. Oke gitu. Lah kalau kumpul nggak makan lapar. Jadi ya konsepnya dirubah. Mangan orang mangan kudu mangan. Oh kayak gue ya orang benar. mangan beli, yang beli meriang orang mati. Oke sahabat, jumpa lagi bersama Bakul Mas dan Tamari Gustam di kawasan Kota Tegal. Sekian, salam sehat, suki selamat. Matur nuwun. Terima kasih Pak.